Turut membereng-mereng gila tak sekali-kali risau ra'alawa mapai podingin lona batu pangitungku rianru kuri manggeku rera tatapu atinku untuk guru cek nikmatanku. Jata pemanakan natina maparikungan turut membereng-mereng gila tak sekali-kali risaralawa mapai podingin lona batu pangitungku rianrung kuri manggeku rera tatapu atinku untuk guru cek nikmatanku. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, saya Richard Ferdinand hadir kembali dan sekarang kita sudah di Nusantara Siang ya, akan membahas obrolan UMKM. Dan pada kesempatan hari ini di Selasa tanggal 10 September 2024 mengangkat tema potensi ekonomi syariah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sahabat budaya, narasumber kami kali ini merupakan dosen ekonomi dan keuangan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin dan juga sekaligus dosen pasca sarjana UIN Alauddin. Beliau juga merupakan konsultan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus trainer motivasi syariah serta pengembangan diri, dan beliau juga adalah Dr. Idris yang merupakan Dewan Pengawas Syariah, DPS, BPRS dan Koperasi Syariah, dan juga salah seorang dai yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ISMI Sulawesi Selatan. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Idris apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak Idris ya? Iya. Oke Pak Idris. Iya, apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah serta apa saja prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar ekonomi syariah? Ya, baik para pendengar yang sama-sama kami muliakan. Jadi ekonomi syariah merupakan salah satu bagian daripada sistem syariah
yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' para ulama atau kesepakatan para ulama, dan kias ya, atau analogi yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi. Sistem ini mengatur seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi sampai konsumsi, yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ya secara adil, kemudian beretika, dan untuk demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan prinsip-prinsipnya pertama terkait dengan prinsip tauhid ya, masalah keimanan, bahwa sistem ekonomi syariah ini memang sumbernya dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyunya yang bertujuan memang untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, juga secara transaksi, objek transaksi dari sistem ekonomi syariah itu harus halalan thayyibah. Tidak boleh melakukan transaksi yang sumbernya yang dilakukan dengan syariat, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian ada prinsip-prinsip keseimbangan. Keseimbangan artinya dia terkait dengan keseimbangan antara materi dengan spiritual, ya, keseimbangan antara sosial dan profit, keseimbangan antara urusan pribadi atau publik, dan keseimbangan antara untuk kehidupan dunia atau juga kehidupan akhirat. Jadi ekonomi syariah itu bukannya pada urusan dunia saja, ya, tapi juga terkait dengan urusan-urusan kehidupan selanjutnya. Nah, juga terkait masalah keadilan. Ya. Jadi ekonomi syariah tidak mendukung dan mendorong bagaimana ekonomi itu harus berkeadilan. Seluruh masyarakat ya, tanpa melihat dari latar belakangnya, dia harus punya hak yang sama untuk menikmati namanya aktivitas ekonomi, tanpa ada diskriminasi, kezaliman, ataukah juga disebut dengan penumpukan harta pada segolongan manusia saja. Jadi harus ada distribusi keadilan yang semua manusia itu bisa mendapatkan akses ekonomi. Nah, juga dalam ekonomi ada unsur-unsur at-ta'awun atau unsur persaudaraan. Jadi ekonomi itu tidak boleh ada unsur-unsur mengeksploitasi manusia. Jadi ada unsur-unsur kebersamaan, persaudaraan, bahwa aktivitas ekonomi itu harus saling membantu, ya, saling saling memerlukan, saling menguatkan antara satu dan lainnya. Tidak boleh aktivitas ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sehingga mengabaikan orang lain, ya, sehingga bisa menimbulkan persoalan-persoalan ketidakadilan, persoalan eksploitasi, ya, dan sebagainya. Nah, juga dalam ekonomi ini ada namanya larangan riba, ya. Nah, riba ini merupakan hal yang mendasar karena dalam Islam uang itu bukan sebagai komoditi, tapi sebagai alat transaksi agar perekonomian itu bisa berjalan dengan baik kalau uang itu difungsikan sebagai alat transaksi, bukan sebagai komoditas, yang dimana ada yang menjadikan uang sebagai komoditas, itulah akan menimbulkan namanya spekulasi, ya, sehingga terjadi pengumpukan kekayaan itu hanya dinikmati oleh orang kaya saja dan juga tidak bisa menggerakkan sektor-sektor real, ya, secara umum. Sekarang itu Pak dasarnya. Lalu kemudian kita masih berbicara mengenai ekonomi syariah. Ya, Pak Idris mohon izin. Lalu bagaimana ekonomi syariah ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional? Kemudian bagaimana potensi ekonomi syariah dalam berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan ini, Pak? Ya, jelas berbeda, Pak, ya. Karena tadi kalau ekonomi syariah itu adalah produk ilahiyah, ya. Sementara kalau ekonomi syariah itu produk manusia, ya, produk insannya, yang tentu punya banyak kelemahan dan kekurangan, ya. Nah, ekonomi syariah dari sisi hukum itu sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga para kesepakatan para ulama yang juga tidak bertentangan dengan aspek-aspek Al-Quran dan juga dari Sunnah.
Kemudian dari sisi sementara kalau ekonomi konvensional ya tentu dasarnya dari hukum positif ya atau teori-teori ekonomi yang dikembangkan. Nah, sedangkan ya yang kedua dari sisi tujuan saja bahwa ekonomi syariah itu tujuannya untuk mendukung kesejahteraan, kemakmuran bersama yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Bukan saja dari sisi aspek materialnya, tapi juga aspek-aspek spiritualnya ya. Ya, karena ekonomi syariah tujuannya untuk memberikan falah namanya. Itu adanya kemaslahatan untuk kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya, sementara kalau ekonomi konvensional memang tujuannya hanya untuk keuntungan saja semata ya, keuntungan material yang memang bagaimana maksimalkan produktivitas, kemudian melakukan tingkat efisiensi yang tidak mengukur daripada bagaimana keadilan, bagaimana sisi keseimbangan ya, dari seluruh aspek kehidupan. Nah, bagaimana potensi ekonomi syariah dalam pengentasan kemiskinan? Bahasanya potensi ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan itu sangat besar ya, karena memang pertama dari situ tujuan saja bagaimana memberikan kesejahteraan, kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa membedakan dari sisi latar belakangnya. Yang kedua dari si instrumen-instrumen yang ada ya, seperti misalnya dalam Islam ada namanya kewajiban zakat ya. Kewajiban zakat itu merupakan instrumen penting bagaimana distribusi itu dilakukan secara adil. Dalam Islam orang tidak dilarang untuk kaya, untuk memiliki harta yang banyak, tapi dari harta yang kita miliki itu ada hak orang-orang yang membutuhkan, yang misalnya fakir miskin ya, dan orang-orang yang berhak sesuai dengan sasaran zakat itu. Yang kedua ya juga ada sifatnya sosial yang bisa juga mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan. Misalnya adanya wakaf ya, wakaf apakah itu wakaf tunai atau wakaf produktif lainnya yang bisa juga memberikan alokasi bantuan kepada orang-orang yang berhak menerimanya untuk kesejahteraan manusia. Nah juga dari sisi dalam Islam larangan monopoli ya, larangan monopoli atau larangan adanya namanya ihtikar ya, ada pengumpulan kekayaan pada orang tertentu saja. Di dalam Islam tidak boleh harta itu hanya dikuasai atau dimiliki oleh tertentu saja ya, karena itu akan jelas akan terjadi kesenjangan ekonomi ya, jadi kesenjangan ekonomi yang menimbulkan ketidakberdayaan pada orang-orang yang lemah ya, sehingga menyebabkan terjadi kesenjangan ekonomi antar si kaya dan si miskin. Dan itu terus akan meningkat potensinya kalau itu tidak dikendalikan ya. Dan instrumen yang bisa mengendalikan adalah lewat zakat. Berarti kemudian, pop kultur ya. Berarti berarti pop kultur ini yang harus dihilangkan begitu ya, Pak Idris ya? Iya. Harus dihilangkan itu Pak. Jadi sekali lagi dalam Islam tidak dilarang kita bikin kekayaan, tapi dalam kekayaan itu harus kita juga berbagi dengan orang lain. Ada yang diwajibkan berupa zakat, ada juga yang disunahkan berupa sedekah, wakaf dan sebagainya. Berarti tadi instrumen-instrumen ekonomi syariah itu sudah relevan tadi Pak ya. Tadi Bapak ini untuk masyarakat miskin seperti tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali, seperti zakat, kemudian wakaf, infak dan juga sedekah. Iya, wakaf Pak ya. Iya, betul, intinya sedekah. Nah, lalu ketika ini semua maksudnya sudah bisa dikatakan sudah bisa kita jalankan begitu Pak ya. Nah, lalu bagaimana zakat ini akhirnya bisa menjadi sebuah alat yang sangat efektif dalam menuju pada pengentasan kemiskinan itu sendiri. Ya sebenarnya dalam Islam zakat itu merupakan salah satu instrumen fiskal ya, untuk mempengaruhi pada jumlah pemasukan dan alokasi anggaran dari dana yang dihimpun. Nah, kalau kita lihat potensi zakat di Indonesia kan sangat besar ya, sekitar tahun itu rata 300 triliun ya. Yang baru sekarang belum cukup 10% bisa kita kelola dengan baik. Kalau ikan dikelola dengan baik itu sangat luar biasa. Nah, tentu memang zakat ini juga mungkin potensinya besar, pengolahannya masih banyak yang jadi masalah ya. Nah, kalau ini dimaksimalkan ya dari berbagai sumber-sumber pemasukan zakat, apakah itu zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat pertambangan ya dan sebagainya, sangat besar sekali.
Nah, kalau ini dikelola secara maksimal, ya saya kira persoalan-persoalan masalah kemiskinan itu akan mudah sekali kita bisa selesaikan Iya. dan juga akan mengarah kepada peningkatan produktivitas ya. Betul. Nah, juga dalam Islam bahwa sebenarnya semakin tinggi zakat yang diperoleh itu menunjukkan bahwa tingkat produktivitas masyarakat semakin tinggi ya, dan juga akan Iya, bisa iya. berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mhm. Nah, itu dasarnya itu Pak. Sehingga masyarakat yang lemah ini kan memang tidak akan dikenai zakat, tapi dia Iya. mendapatkan zakat ya. Ya, sehingga itu Oh, terjadi iya. keadilan. Betul, Bahwa betul, orang-orang Pak. yang punya kemampuan secara finansial atau sisi harta itu harus punya kontribusi terhadap Iya. orang-orang yang lemah ya. Iya, Sehingga nanti iya. harapan orang lemah ini bisa diberdayakan, bisa kuat dari sisi sosial ekonominya. Ya, seperti itu Pak. Iya, berarti kecukupan mereka menutupi atau mengurangi ini Pak ya, kekurangan seperti itu Pak ya. 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 Nah, lalu ketika misalnya akhirnya kita harus menyentuh wilayah bank syariah ini, Pak Idris mohon Ya. izin. Nah, Ya. bagaimana perannya bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, khususnya kembali lagi bagi masyarakat miskin? Ya. Jadi Bank Syariah sebenarnya salah satu institusi dalam lembaga keuangan ekonomi dan lembaga Iya. keuangan dan ekonomi syariah ya. Banyak sekali institusi ekonomi dan keuangan Islam dalam Islam. Nah, khususnya yang pertama Bank Syariah ya, memang orang selalu mengidentikan ekonomi syariah itu ya dengan perbankan syariah ya. Iya. Sebenarnya ya banyak sekali instrumennya. Ada pegadaian, ada asuransi, ada pasar modal, ada lembaga-lembaga keuangan mikro dan sebagainya. Nah, bagaimana peran dari Bank Syariah itu? Yang pertama bahwa Bank Syariah merupakan salah satu lembaga yang memediasi ya, dari orang-orang yang surplus pendanaan kepada orang yang memerlukan ya. Nah, oleh itu Bank Syariah ini untuk bisa mendapatkan keuntungan tentu dia harus mengelola dana itu, mendistribusikan kepada lembaga-lembaga usaha ya. Beda kalau konvensional kan dia bisa simpan dananya di spot antar bank ya, mendapatkan selisih bunga ya. Tetapi kalau di Bank Syariah tidak boleh. Dia harus memanfaatkan dana yang ada di Bank Syariah itu untuk pengembangan usaha ya. Baik usaha corporate, menengah ataupun juga di sisi mikronya ya, mikronya. Termasuk di Bank Syariah itu ada pinjaman yang sifatnya sosial ya, sifatnya sosial. Misalnya menggunakan dana Qardul Hasan. Itu biasanya diambil dari sumber-sumber dari zakat, infak dan sedekah, bahkan juga dari dana sosial dari perbankan syariah yang digunakan untuk membantu usaha-usaha yang masih kecil mikro ya, tanpa ada tambahan keuntungan. Ya, sifatnya Qardul Hasan namanya, pinjaman kebajikan yang tidak ada tambahan dari pengembalian itu. Nah, itu bisa sangat mendorong untuk bagaimana Bank Syariah bisa berkontribusi untuk membantu usaha kecil mikro ya, yang kita ketahui di Indonesia ini usaha kecil mikro kurang lebih 90% ya. Itu yang terdaftar Pak ya, yang resmi terdaftar ya. Iya. Saya kira ini peran Bank Syariah sangat besar sekali ya. Oke, Pak Idris mohon izin kita jeda sejenak Pak Idris ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi. Iya. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih Bang? Ini namanya roti gambang. Ini roti gambang asli Betawi ya? Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rotinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah,
roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling. Terus kenapa namanya roti gambang? Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu. Wah, pantes enak nih roti. Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia. Iya bang. Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong. Minum bang. Yah, Lah elah. abang yang ngomong terus. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita kembali lagi di program kita ya, masih di obrolan budaya. Potensi ekonomi syariah dalam pengentasan kemiskinan Indonesia itu topik besar kita, dan masih bersama dengan Dr. Insinyur Haji Idris Parakasi MM, AWP, CHRP, CHCPM yang juga merupakan dosen ekonomi dan juga keuangan syariah dan pasca sarjana UIN Alauddin. Iya. Pak Idris, kita lanjut kembali Pak Idris. Ya. Iya. Nah, kemudian apakah ada program-program khusus dari Lembaga Keuangan Syariah yang ditujukan untuk membantu saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori kelompok miskin ini, Pak Idris? Ya, sebenarnya juga salah satu peran dan fungsi Bank Syariah itu adalah bagaimana punya kontribusi dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan ya. Maka ada program-program dana-dana murah ya. Iya. Misalnya dana yang memang dari sisi marginnya rendah ya, bahkan juga tanpa margin ya, tanpa margin. Misalnya program Qardul Hasan ya, pinjaman kebajikan yang tanpa ada keuntungan sama sekali ya. Bahkan juga ada memang dana secara khusus ya tidak dikembalikan. Itu biasanya diambil dari dana zakat ya, infak dan sedekah untuk bisa memberikan modal untuk usaha kecil mikro. Nah juga ada program-program misalnya edukasi ya, dan pemberdayaan di sisi kemampuan usaha. Jadi ada biaya-biaya untuk pelatihan ya kewirausahaan untuk usaha kecil mikro sehingga usaha-usaha kecil mikro ini bisa mendapatkan pengetahuan ya, masalah teknis dan masalah manajemen, bagaimana pengolahan usaha. Ya, termasuk masalah juga literasi keuangan ya. Bagaimana usaha kecil mikro ini tidak tidak bersifat konsumtif gitu ya. Sehingga dia punya kesadaran juga, ada inklusi keuangan dia pahami sehingga dia bisa juga menabung di bank syariah meskipun sifatnya kecil ya, tapi itu bisa diharapkan dia bisa lebih efisien, bisa berhemat terhadap pendapatannya. Dan sampai hasil yang didapatkan itu justru dihabiskan karena sifatnya konsumtif ya. Jadi perlu aja literasi tentang masalah keuangan ya. Iya, oke. Ya, seperti itu. Kemudian apa saja tantangan utama ini Pak dalam penerapan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan? Ya memang tantangan di dalam masalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini masih banyak ya. Pertama misalnya literasi keuangan masih sangat rendah ya. Oke, baru sekitar 10% dari literasi keuangan kita tentang lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Standarnya berapa itu Pak? Kalau standarnya, maksudnya tadi Bapak sempat menyebut di angka 91%. Yang harusnya dikejar targetnya itu berapa sebenarnya Pak? Ya sebenarnya kalau di atas 50% itu bagus ya. Bukan baru 10% ya. Kalau di atas 1000% ya supaya memang apalagi kita sebagai mayoritas muslim ya tentu harus banyak mengetahui tentang masalah literasi keuangan syariah. Nah juga kedua masih kurangnya akses keuangan syariah bagi masyarakat secara umum ya. Ya rata-rata akses keuangan syariah itu banyak di perkotaan, tapi di daerah kabupaten kota, kecamatan sampai desa itu masih sangat terlambat sekali ya. Sehingga ini perlu ada sosialisasi yang masif yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk juga nanti didukung oleh regulasi oleh pemerintah. Nah juga masih kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah ya tentunya. Nah, jadi ini perlu bagaimana misalnya ada undang-undang tentang masalah
perbankan syariah harus diperkuat, bagaimana literasi keuangan juga harus diperkuat, ya kemudian juga dari sisi bagaimana menyangkut masalah halal ya, halal Iya. produk ini ya dari Iya. berbagai aspek ya, atau dari berbagai macam bidang usaha ya, itu harus juga ada percepatan kepada oleh pemerintah ya, Iya. termasuk melalui edukasi lewat lembaga pendidikan ya, ormas-ormas atau masyarakat secara umum itu perlu dilakukan, termasuk ya masuk media mainstream ya, termasuk media sosial ya. Iya. Biasa alhamdulillah seperti RRI juga ya, alhamdulillah bisa berkontribusi, Amin, bisa amin, amin. memberikan kontribusi terhadap sosialisasi daripada keuangan syariah. Iya. Ya tentu masih banyak lagi, misalnya keterbatasan modal ya, karena juga kita lihat market share daripada perbankan syariah ini masih sekitar 6%, 7% ya, itu masih sangat kecil sekali. Ya, sehingga kita harapkan bagaimana dana dan pemerintah juga misalnya atau kebijakan negara Iya. bisa mendorong terhadap penguatan modal bank syariah, ya, sehingga juga dia bisa kompetitif dengan perbankan konvensional, sehingga bank syariah bisa menjadi solusi bagi perekonomian masyarakat kita dalam mengatasi masalah kemiskinan. Oke. Ya, Iya. gitu Pak. Nah, kemudian bagaimana pemerintah, kemudian lembaga-lembaga yang terkait ya, ini mereka dapat mendukung sepenuhnya perkembangan ekonomi syariah khususnya di untuk sekarang ini gitu Pak. Ya, yang pertama tentu kita harapkan dukungan regulasi ya, Iya. dan kerangka hukum ya yang mendukung ya, misalnya peraturan ya atau undang-undang baik dari pusat ya sampai kepada daerah ya, bahkan kalau bisa sampai perda ya, bagaimana Iya. undang-undang masalah ekonomi dan keuangan syariah ini bisa dipercepat gitu ya. Yang kedua juga si pendidikan dan sosialisasi ya, kita harapkan bagaimana lembaga-lembaga tinggi ya, sampai kalau bisa ya lembaga-lembaga pendidikan menengah ya, kalau bisa sampai dasar itu sangat bagus. Iya. Supaya literasi dan sosialisasi tentang masalah ekonomi dan keuangan syariah ini bisa dilakukan ya. Kemudian juga pemberian insentif ya. Jadi kita harapkan juga sebenarnya lembaga keuangan syariah ini mendapatkan insentif pajak dari pemerintah ya. Maksudnya pembayaran zakat misalnya itu Iya. itu bisa mengurangi jumlah pajak ya. Ya, sehingga lembaga keuangan syariah tidak double pajak gitu ya. Iya, iya. Ya, jadi itu juga diharapkan Betul. supaya ada kemudahan dari sisi pengembangan usaha lembaga Iya. keuangan syariah. Ah, Juga pengembangan infrastruktur ya. Kita harapkan pengembangan infrastruktur keuangan syariah ini bukannya sampai di perkotaan saja ya, Iya. tapi juga sampai ke daerah-daerah. iya, Ya, sehingga oke. ada kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan akses keuangan. Ya, sehingga betul-betul masalah keuangan syariah betul bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah ya, khususnya sampai di pedesaan. Nah, juga digitalisasi keuangan syariah. Ya, kita harapkan karena sekarang era digitalisasi, bagaimana lembaga keuangan syariah ini betul memanfaatkan era digital ini untuk bisa lebih memudahkan informasi, termasuk juga kemudahan dalam sisi transaksi keuangan syariah. Kira gitu Pak. Oke. Nah, Pak Idris, sebelum kita lebih jauh melangkah, tadi Ya. saya agak penasaran, itu mohon izin Pak Idris. Ya. Iya, mengenai potensi ekonomi syariah. Tadi kan di awal Pak Idris sempat mengatakan sepintas bilang bahwa di desa itu kan kadang terlambat gitu Pak ya. Iya. Iya. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa yang problem utamanya Pak, sehingga akhirnya sampai terkadang di desa itu apakah informasi yang mereka dapatkan warga-warga desa jadi akhirnya kan antara desa kota besar sama Sedikit, desa ini ya. kan iya tidak seimbang gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, iya. Ya. Ya memang terkait masalah sosialisasi ya. Iya. Jadi secara umum masyarakat kita khususnya di daerah baik kabupaten kota ataupun pedesaan, Iya. itu masih sangat rendah sekali literasinya tentang masalah ekonomi dan keuangan syariah. Itu jelas. Ya, contohlah katakan misalnya masalah zakat saja ya. Iya. Mereka kenal zakat di daerah itu hanya zakat fitrah saja ya. Sementara zakat yang utama itu zakat harta ya, Iya. yang sangat potensial untuk bisa dikelola dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah situ.
contoh misalnya zakat pertanian itu kan Iya. boleh katakan masyarakat kita tidak yang bayar zakat pertanian, tidak ada itu. Ya, dia hanya bayar zakat fitrah saja, itu dia nggak sudah zakat itu. Iya. Itu rendahnya ya pemahaman. Apalagi dalam terkait masalah perbankan syariah, masalah pegadaian syariah, asuransi syariah, bagaimana transaksi ekonomi yang sesuai dengan akad-akad syariah, itu masih jauh sekali. Ya, sehingga ini yang perlu tadi saya bilang edukasi, ya mungkin mulai dari pendidikan dasar ya, dari SD ya dan seterusnya, sehingga masyarakat kita paham tentang bagaimana pentingnya namanya ekonomi dan keuangan syariah itu ya sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan sosial ekonomi secara umum. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan ini Pak Idris untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah serta manfaatnya? Ya, banyak sebanyak ya. Pertama tentu edukasi ya, baik secara formal ataupun non formal ya. Formal dalam artinya dalam lembaga pendidikan gitu ya, dimasukkan dalam kurikulum. Atau kalau misalnya non formal ya, perlu ada pelatihan, ada dakwah atau seminar-seminar ya, bukan saja di perkotaan saya tapi juga di daerah perlu dimasifkan. Yang kedua juga perlu ada kampanye tentang masalah ekonomi syariah ini ya. Jadi perlu ada kampanye bukan hanya pada pilkada saja ya. Ya. Dan kita harapkan juga bagaimana masalah ekonomi syariah juga dikampanyekan. Di mana-mana kita bisa kembangkan sehingga betul-betul masyarakat paham tentang masalah apa itu ekonomi syariah dan ada apa manfaatnya. Kemudian juga perlu pelibatan lembaga-lembaga keuangan syariah di dalam penyadaran itu ya. Jadi kita harapkan lembaga keuangan syariah itu bukan hanya sekadar menangani bisnisnya saja, tapi juga harus ada kebersamaan ya secara sinergi untuk bisa mensuksesikan daripada masalah ya literasi ekonomi syariah ini. Nah juga yang lain perlu penguatan juga dari pemerintah tentunya ya. Kita harapkan pemerintah melalui regulasi yang ada, kemudian program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui sistem syariah itu juga perlu dilakukan. Termasuk juga perlu kolaborasi ya antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ya, dan pemerintah sehingga bisa mendukung terhadap eksisnya lembaga keuangan dan ekonomi syariah ini. Ya, saya kira itu. Iya. Oke. Nah, Pak Idi sebelum kita jeda masih ada lagi satu pertanyaan mohon berkenan nih Bapak. Iya, nanti sebelum kita masuk di sesi yang ketiga. Nah, apakah ada contoh konkret dari negara atau daerah yang telah berhasil memanfaatkan ekonomi syariah untuk kembali lagi pengentasan kemiskinan ini, Pak? Ya sebenarnya secara keseluruhan mungkin belum biaya, tapi ada beberapa negara contoh konkret misalnya seperti Malaysia ya. Ya Malaysia sebenarnya dari sisi literasi keuangan itu sudah hampir 40% ya kesadaran mereka untuk bisa melakukan itu. Berbagai instrumen ekonomi syariah juga sudah berkembang pesat di sana, baik si di perbankannya, di pasar modal, kemudian juga lembaga-lembaga mikro syariahnya itu sangat berkembang sekali. Sehingga kita lihat ya, tingkat kesejahteraan di Malaysia kan sangat jauh ya dibandingkan dengan Indonesia ya. Itu bisa kita contoh itu. Termasuk juga misalnya Yordania misalnya, Yordania ya. Sebelum pada kesana tapi bahkan literasi yang ada, Yordania ini termasuk juga negara yang sangat getol untuk mengembangkan keuangan syariah sehingga persoalan kemiskinan di sana juga sangat rendah gitu. Termasuk negara Sudan sendiri yang merupakan negara yang sudah secara full mengamalkan itu ya. Sehingga persoalan-persoalan ekonomi mereka ya, termasuk masalah kemiskinan itu bisa dikendalikan dengan penerapan ekonomi syariah. Dan mungkin di Indonesia ya seperti misalnya Aceh ya. Aceh kita lihat di sana kan sudah ada banyak konun undang-undang tentang ekonomi syariah ya. Itu sudah menjadi aturan baku di sana bahwa seluruh aktivitas ekonomi itu harus sesuai dengan syariah. Misalnya tidak boleh ada perbankan sesuai perbankan syariah ya. Semua transaksi itu harus menggunakan transaksi keuangan syariah. Sehingga kita lihat alhamdulillah Aceh itu termasuk daerah yang sisi sejahteraannya juga meningkat dibandingkan dengan daerah lain. Seperti itu, Pak. Iya, Pak Idris ini saya tertarik sekali. Nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga. Pak Idris mohon izin. Sahabat Dura jangan kemana-mana, saya akan kembali saat lagi. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba lihat.
Ih, jangan pilih yang ini. Ya, Pilih terus? yang warna merah aja klipnya. Hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini? Gencana. Excuse me, thank you, kumaon. Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan Tabe. Matur nuwun. Dankewel. Rancak bana. bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita kembali lagi masih di perbincangan UMKM, obrolan UMKM tepatnya ya, mengangkat tema besar kita hari ini, potensi ekonomi syariah dalam pengentasan kemiskinan Indonesia, dan masih terhubung lewat Zoom ya. Ini narasumber kita Pak Idris. Ya Pak Idris, kita kembali lagi Pak Idris. Iya, oke. Pak Idris, mohon izin ini saya tertarik tadi waktu Pak Idris bilang bahwa salah satu ya, mohon izin Pak ya kalau misalnya mungkin saya keliru, tolong dibenarkan Bapak. Iya. Tadi Pak Idris mengatakan bahwa Aceh itu kan sudah menerapkan ini Pak ya, ekonomi syariah ya. Nah, dan berarti kan Aceh itu kan bisa dikatakan bahwa kita sudah punya role model begitu. Nah, apakah begitu susahnya Kak Pak? Apakah begitu beratnya sehingga akhirnya hal ini perbincangan ekonomi syariah ini diundang-undangkan begitu Pak? Ya tentu tergantung pada kebijakan dari pemerintah ya. Jadi siapa yang jadi pemimpin sama kepala negara yang punya kepedulian tentang masalah ekonomi dan keuangan syariah ini. Itu intan sebenarnya. Sehingga nanti akan turun kepada masalah pembuatan aturan berupa undang-undang, kemudian peraturan-peraturan, sampai pada implementasi pada kehidupan masyarakat ya, baik masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah pemberdayaan dan sebagainya. Ya, sehingga kita harapkan ekonomi syariah salah satu solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan negara kita ini. Iya. Negara kita permasalahannya kan banyak sekali ya, masalah kemiskinan, masalah kesenjangan ekonomi, masalah pengangguran, ya, kemudian masalah distribusi kekayaan yang tidak berimbang ya, kemudian masalah eksploitasi sumber daya alam. Nah, semua ini kuncinya ada di ekonomi syariah itu ya, bagaimana bisa menjawab tantangan seperti itu. Ya, sehingga betul kita harapkan negara itu dengan beretika ya, tidak melakukan kezaliman ya, tidak ada penindasan. Ya, sehingga betul-betul kita harapkan ada keadilan, ada kesejahteraan bersama, dan seluruh komponen masyarakat kita ini, bangsa ini bisa menikmati namanya kesejahteraan dan kemakmuran sebagai tujuan daripada kita berbangsa dan bernegara gitu. Iya. Oke. Nah, jadi di sesi terakhir ini mungkin pendengar ada yang mau bergabung ya, silakan, kami bisa menunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Nah, adakah kisah sukses Pak dari penerapan ekonomi syariah Indonesia dalam membantu masyarakat miskin ini Pak? Ya, sebenarnya kan program-program pemerintah terkait dengan pemberdayaan ya. Misalnya institusi zakat ya ada. Kita sebetulnya sudah ada BAS ya, lembaga ada amil zakat baik nasional sampai daerah ya, sampai ada UPC di pengumpul zakat ya. Juga ada lembaga zakat ini kalau oleh swasta namanya LAS. Ya, semuanya merupakan lembaga diharapkan bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi masalah kemiskinan, masalah kesenjangan ekonomi ya. Cuma kan persoalannya memang lembaga zakat ini
dari sisi potensi zakat yang ada tadi baru sekitar mungkin 6% ya. Ya, sehingga pengaruhnya secara real itu masih kurang ya, masih kurang. Ya, termasuk juga misalnya lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan, pasar modal syariah, asuransi syariah dan sebagainya. Itu memang sisi porsinya masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan konvensional. Nah, sehingga ini perlu kita dorong bagaimana lembaga-lembaga ekonomi syariah ini ya, itu terus bisa tumbuh berkembang ya. Melalui misalnya sosialisasi tadi ya, melalui edukasi, sehingga kapasitasnya semakin bertambah, sehingga kapasitasnya juga bisa memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masalah-masalah sosial ekonomi di negara kita itu ya. Seperti tadi ya, masuk sekarang wakaf sudah dikembangkan, potensinya juga sangat besar sekali, cuma memang kesadaran masyarakat kita untuk berwakaf masih rendah ya. Tadi dibutuhkan tadi regulasi, edukasi yang kuat, kemudian bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga betul lembaga ekonomi ini bisa dikembangkan secara profesional, bisa manfaat yang lebih luas kepada seluruh masyarakat. Nah, Pak Idris ini mohon izin masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Pak, banyak yang bilang bahwa bank syariah ini katanya sama dengan bank-bank biasa, hanya beda istilah saja. Nah, ini seperti apa ini Pak Idris, mohon izin. Yang pertama ya secara nama sudah berbeda ya Pak, syariah bank konvensional ya. Yang kedua prinsip-prinsipnya. Kita lihat prinsipnya. Yang pertama bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Nah, jadi keuntungan yang didapat itu dari hasil real usaha yang dibagi. Sementara kalau bank konvensional kan menggunakan sistem bunga. Ya, persoalan tidak ada hubungan dengan keuntungan yang diperoleh bank konvensional. Karena keuntungan sudah pasti dari bunga ya. Baik yang menabung maupun yang meminjam itu pasti sekian persen bunganya setiap bulan gitu. Tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Sementara kalau di bank syariah sangat terkait dengan tingkat produktivitas dari pengelolaan dana yang dikelola oleh bank syariah. Yang ketiga, bank syariah itu tidak boleh membiayai usaha-usaha yang dilarang. Ya, misalnya prostitusi, ya, minuman keras, rokok dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Membiayai usaha-usaha yang diharamkan secara syariah. Tapi kalau bank konvensional ya boleh dia. Nah, jadi dia bank syariah sebenarnya itu membantu untuk bisa mengurangi tingkat kejahatan di tengah masyarakat ya. Ya, yang keempat juga dari sisi pengembangan sektor real ya, karena bank syariah itu transaksinya harus terkait dengan sektor real ya, akan menggunakan jual beli, perdagangan, investasi, sehingga dengan membiayai usaha-usaha sektor itu bisa menggerakkan sektor usaha. Nah, sektor usaha bisa berkembang, sehingga bisa membuka lapangan kerja, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan sejahtera masyarakat. Ya, sementara kalau di bank konvensional ya tidak mesti ya, biasanya dana itu digunakan untuk main di pasar uang kan. Ya, kita lihat pendapatan bank konvensional itu kan banyak diambil dari pendapatan sifatnya non transaksi real itu ya, tapi menggunakan sistem spot antar bank. Seperti itu. Dan masih banyak lagi lah ya. Ini kita sebenarnya masih banyak ingin ditanyakan nih Pak, tapi sekali kita terbatasi oleh waktu. Pak Idris, mungkin ada sebelum kita closing statement, mungkin ada pencerahan ini Pak yang bisa dibagi untuk kita semua supaya maksudnya betul-betul kita sadar bahwa tadi di awal saya tertarik sekali bahwa bilang bahwa kelebihan harta yang kita punya itu kan sebenarnya sepenuhnya bukan milik kita, tapi ada juga di dalam yang memang harus mau tidak mau, suka tidak suka harus kita keluarkan Pak. Nah, merangkum dari semua pembicaraan dengan tema besar kita ini Pak, apa pencerahan yang bisa Pak Idris bagi untuk kita semua hari ini? Tabe Pak. Oke, pertama kita akan diciptakan oleh Allah kan tujuannya untuk beribadah ya. Tujuannya. Seluruh aktivitas kehidupan kita itu baik bagi masalah sosial, masalah ekonomi, itu harus dasarnya ibadah. Nah, supaya bisa sesuai ibadah maka niatnya harus karena Allah. Yang kedua harus standarnya sesuai syariah. Syariah itu ya sesuai apa yang oleh yang menciptakan kita gitu. Ya, karena sesungguhnya harta yang kita kelola, yang kita gunakan itu kan bukan milik kita. Itu kan kita lahir dari tidak mempunyai sesuatu, juga kembali nanti tidak mempunyai sesuatu. Jadi seluruh aktivitas ekonomi kita semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kemudian gitu. Supaya kita selamat daripada transaksi yang salah, yang dilarang oleh syariah.
ya maka kita harus tunduk kepada aturan syariat. Dan aturan syariat ini bukannya berlaku pada muslim saja ya. Tapi ekonomi syariah ini itu bisa dilakukan oleh non muslim. Ya, karena syariat Islam ini, ekonomi syariah ini sifatnya kafatan linnas ya. Seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kalau kita ingin meraih sistem ekonomi yang berkeadilan, yang berikan keberkahan, yang berikan kesejahteraan, yang berikan kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat, maka ya kita kembali kepada aturan syariah, yaitu menggunakan sistem ekonomi syariah. Dan kalau menggunakan ekonomi syariah, tidak ada unsur-unsur tidak ada unsur-unsur kezaliman, ya tidak ada unsur-unsur ketidakadilan dan sebagainya. Ya semuanya berlaku secara umum kepada seluruh manusia. Ya, seperti itu. Oke. Ya, Pak Idris, terima kasih sekali kita udah dibagi pencerahan hari ini, Pak. Ya, semoga dengan perbincangan kita hari ini bisa menembus hati ya. Menembus hati pendengar kita, menembus hati siapapun sehingga mau menjadikan ini sebagai pola atau role model dalam kehidupan kita bersama. Pak Idris, nanti kapan-kapan kalau ada waktu boleh kita bincang-bincang lagi dengan tema yang lebih dalam lagi, Pak Idris. Boleh. Iya, terima kasih. Salam sehat, salam untuk keluarga tercinta, Pak Idris. Amin ya. Iya, sahabat budaya, terima kasih perbincangan kita berakhir sampai di sini dan terima kasih juga untuk tim OBS kita, Om Iman, terima kasih sudah membantu. Kamelani juga terima kasih. Sahabat budaya, kita juga perbincangan kita sampai di sini. Jam 12 sebentar kita akan hadirkan program Bahasa Bugis. Jangan kemana-mana. Baik, ya.